الفاتحة بالقبول تمام كل سوء طاهر ربطا في الدين والدنيا دافعة لكل شر جالبة لكل لنا ولوالدنا وولادنا ومشاهدنا وذرياتنا الله والماضي على الإسلام وإلى هذا الشيخ سلم اسم الحق عليه والشيخ محمد ناوي الجوي الأندني الشافعي أن الله درجة من الجنة ونفعنا بهم وبعلمها في الدار آمين وعلى ما ناوينا الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي نويت التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدلالة على الهدى والخير. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan pelajaran kemarin tentang bab tayamum dan ini insya Allah merupakan episode yang terakhir ya. Jadi setelah ini nanti kita membahas tentang seputar najis sepertinya, kemudian nanti sholat. Insya Allah nanti di bulan Ramadan atau mungkin dimulai dari Rabu besok ya, insya Allah kita akan intent membaca kitab Tibyan. Nah, ini Tibyan ini juga sama ya, Imam Nawawi juga seperti Kasyifatus saja yang kita baca sekarang ini juga punya Imam Nawawi Banten. Nah, nanti kalau ini itu Nawawi Banten, kalau Tibyan itu nanti Imam Nawawi yang Syria, Damaskus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi bayani ma yubtilu tayammum. Fasal menjelaskan tentang hal-hal yang membatalkan tayamum. Mubtilatut tayammumi ba'da sihhatihi salasatun. Hal yang membatalkan tayamum setelah tayamumnya itu sudah sempurna dan sah ada 3. Ahaduha yang pertama ma abtalal wudu'ah. Segala sesuatu yang membatalkan wudu. Kita masih ingat pelajaran kemarin ya, yang membatalkan wudu dibagi menjadi 4 kemarin, segala yang keluar dari dubur kecuali mani, persentuhan 2 jenis yang bukan mahramnya, kemudian hilang akal seperti tidur, kecuali tidurnya orang yang menetapkan pantatnya di tempat duduk. Kemudian yang satunya hilang akal, kemudian segala sesuatu yang keluar dari kubul rubul, kemudian persentuhan 2 ini, dan yang satunya adalah memegang, kan bersentuhan sudah sama itu. Oh, alat kelamin ya, memegang alat kelamin, baik laki-laki perempuan, baik punya sendiri maupun punya orang lain. Itu 4 itu ya, yang membatalkan wudu kemarin. Ingat, hilang akal, kemudian bersentuhan lawan jenis yang bukan mahramnya, kemudian segala sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur, dan yang keempat memegang alat kelamin, baik kelamin depan maupun belakang, baik punya sendiri maupun punya orang lain, baik anak kecil maupun dewasa. Nah, itu segala sesuatu yang itu juga membatalkan tayamum. Fama ismun mausulun ay nakratun mausufatun ay alladhi abtala al-wudu'a aw syai'un abtala al-wudu'a, yaitu menjelaskan tentang ma yang pada lafaz abtala itu adalah isim mausul, artinya apa saja yang membatalkan wudu berarti membatalkan tayamum. Wa tsaniha yang kedua ar-riddatu, keluar dari Islam atau murtad. Nah, ketika sudah murtad maka tayamumnya batal. Berbeda dengan wudu, kalau wudu itu enggak batal. Wudu itu misalnya
Makanya kan tadi wudhu 4 itu tadi kan ya, murtad kan nggak ada di situ. Jadi misalnya sudah wudhu, kemudian murtad, kemudian masuk Islam lagi. Jadi tiba-tiba dia punya wudhu, kemudian nonton podcast atau video di YouTube, kayak sekarang itu ya ada dokter Riu Hasan itu yang kecilnya tuh autis, dia segala yang dia baca dan dia dengar itu nggak pernah lupa, sampai saking pinternya kemudian jadi dokter dan jadi dokter neuroscientist ya, jadi neuroscientist. Dia waktu kecil sampai hafal Quran itu, keluarganya juga Islami, orang yang taat beribadah, tapi kesini-sininya itu Allah ya, jadi dia itu membaca sampai 15.000 buku. Bayangin 15.000 buku dengan daya ingat yang sekuat itu. Sampai di akhir-akhir ini beliau sering di podcast YouTube sering ini dialog dengan banyak orang, terutama pelajar muda. Itu sampai punya kesimpulan bahwa ya alam semesta ini ada dengan sendirinya, nggak perlu ada pencipta gitu. Jadi orang yang maunya jengkang-jengking sholat, nyembah apa gitu, nah, itu hidayah ya, taufik dan hidayah memang dari Allah. Nah, mungkin karena setelah wudhu kemudian dengar itu, kemudian oh iya ya, jangan-jangan emang nggak ada Tuhan ini, akhirnya dia murtad. Kemudian setelah murtad, habis nonton misalnya videonya Dr. Riu Hasan, kemudian nonton videonya Ustadz Dasat Latif atau Ustadz Edi Hidayat atau Ustadz Abdul Somad itu atau Gus Baha, terus wah enggak, yang benar tetap ini ada nih, Allah ada dan Islam ada. Lah selama kurun waktu dia murtad itu dia tidak batal wudhunya, maka tetap tidak batal, dia tinggal syahadat lagi, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, sudah Islam lagi dan wudhunya tidak batal, misalnya seperti itu contoh. Nah, berbeda dengan tayamum. Kalau tayamum batal. Bahkan seandainya hanya indikasi kecil itu misalnya anak kecil kan terlahir sudah Islam ya, fitrah. Kemudian dia mengucapkan sesuatu yang menjadikan dia murtad gitu, misalnya ngucapin aku mau nyembah matahari misalnya, itu tayamumnya batal. Anak kecil tadi. Anak kecil tiba-tiba ini, kemudian maka tayamumnya batal, karena ya tayamum itu untuk siapa saja, orang kecil, dewasa, begitu juga wudhu kan anak kecil juga bisa wudhu. Kama lau haka walau hukman ya, walaupun riddahnya ini riddah hukman, artinya dia secara pengucapan dia murtad gitu, tapi ya mestinya belum murtad, namanya anak kecil kan, nanti dia sholat ketika dewasa kan dipastikan Islam enggaknya kan setelah balik nanti. Tapi secara hukum ketika anak kecil mengucapkan ternyata Tuhan adalah matahari misalnya, secara ucapan itu, maka dia tayamumnya batal. Tapi tentunya dia nggak dihukumi murtad. Dihukumi murtad itu nanti, karena dia belum terkenal hukum. Kalau dia nanti sudah balik baru apakah dia Islam atau tidak nanti gitu. Tapi secara hukum ininya dia batal tayamum. Fayabdulu tayamumuhu, maka anak kecil tersebut tayamumnya batal. Li'annahu taharatun dha'ifah, karena tayamum itu adalah alat suci yang lemah, karena dia memang khusus untuk darurat ya. Li'annahu listibahati shalah, dan dia itu memang fungsinya hanya untuk supaya boleh sholat. Wa hiya muntafiyatun ma'aha, otomatis ketika ada kemurtadan, riddah atau kemurtadan, ya otomatis batal. Bi khilafil wudu wal ghusl binisbah lisalim. Berbeda dengan wudu dan mandi. Kalau wudu dan mandi misalnya murtad sejenak gitu, itu tidak batal. Fala yabtulani biha
walau fi asnaihima walau tawadda'a wa ightasala tsumma irtadda fi asnaihi tsumma 'ada al-islam. Misalnya murtad kemudian balik lagi, maka tidak batal kamalahu. Lakin yujaddidun niyyah lima baqiya, ya otomatis niatnya ya misalnya sedang wudu, kemudian wudu belum selesai, murtad di tengah-tengah wudu karena baru basuh wajah, ada temennya main, basuh tangannya ntar dulu, ngobrol dulu, lepas ngobrol tiba-tiba murtad. Tapi setelah temannya pergi mungkin ketemu teman yang lain, Islam lagi, maka tidak perlu mengulang basuh wajah, lanjutkan saja ke tangan, cuman diniatkan lagi, niat baru lagi. Itu wudu ya. Amma wudu sahibi darurah wa ghuslu katayammum. Nah, kecuali kalau wudunya orang yang sahibi darurah, seperti wudunya orang di perban. Nah ini ya, kemarin bab perban sudah ya, di awal-awal ya. Misalnya Anda mau di perban misalnya Hansaplas itu kan nggak tembus air tuh. Di daerah wudu, misalnya di jari terkena pisau, kemudian dipasang Hansaplas. Lah ini usahakan sebelum Hansaplas dipasang ini wudu dulu. Wudu kemudian baru dipasang. Lah nanti wudu berikutnya itu tidak perlu lagi. Enggak perlu dicopot kemudian ini, walaupun air tidak sampai tidak masalah. Atau yang sahibul jababiroh, yang memang sama sekali nggak boleh kena air, verban yang kayak orang di verban yang parah itulah. Nah, itu asal ini nanti dia wudunya itu bagian yang verban itu dia diusap saja, nggak dibasuh air, karena kalau dibasuh bahaya, bisa infeksi kan. Nah itu nanti dia, maka yang sahibul jababiroh ini dia seperti tayamum. Jadi seandainya hukum murtad kayak tadi itu dia batal, nggak seperti wudunya orang normal. Kalau wudu dan mandi orang normal, maka murtad tidak membatalkannya. Fayabdul birza alal mu'tamad. Wasalithuha, yang ketiga dari yang membatalkan tayamum adalah tawahhumul ma, yaitu ada prasangka adanya air. Misalnya udah tayamum, baru mau sholat, mendungnya hitam banget misalnya gitu. Nah itu maka batal tayamumnya, karena bisa jadi ini hujan. Wa inzala sari'an, walaupun tawahumnya tiba-tiba, tapi langsung panas lagi nih gitu. Nggak jadi mendungnya, nggak jadi hujan, itu tetap batal. Diwujubi talabihi in tayammama. Tapi kalau nggak memungkinkan, artinya mendung kemudian terang benderang dan kayaknya nggak mungkin hujan lagi, maka nggak batal tayamumnya. Yang beda kalau meskipun hilang tapi ada kemungkinan, ini nanti contohnya bukan di mendung ya, nanti contohnya di yang lain. Kalau di mendung itu misalnya mendung kemudian positif kayaknya nggak mungkin hujan, itu nggak jadi batal. Liwujubi talabi in tayammama li faqdihi kan sara'a saraban wa huwa ma yura wasat nahar kanahu ma'un. Nah, contohnya seperti melihat fata morgana. Saraban ini fata morgana. Biasanya kalau siang hari itu di padang pasir atau di tanah yang terhampar itu suka ada kayak cahaya ini, pantulan, seolah-olah kayak ada genangan air gitu di situ. Nah, itu fata morgana itu batal tayamumnya. Karena siapa tahu di sana ada air, kita ke sana, namanya apa? Kalau ini sumber air di tengah-tengah gurun pasir, oase ya. Ada oase. Jangan-jangan ada oase nih. Nah, itu batal langsung. Wa ma yara sultan kana ma'an au jama'atun juwiza'an namahuma'an, atau ada segolongan orang yang datang dan sangat
memungkinkan di sana punya air rombongan tersebut, itu tayamumnya batal. Bila hailin fi dzalika tawahum yahulu an istimalihi. Tentunya dengan kemungkinan kita bisa meminta air kepada rombongan tersebut. Kalau tidak memungkinkan ya tetap tidak batal. Misalnya rombongan tersebut tidak sedang haus sekali airnya tersebut untuk minum, gitu. Atau rombongan tersebut bukan orang baik-baik, nah itu kita termasuk tidak batal tayamum. Misalnya rombongan bawa air tapi rombongan tersebut rombongan preman, nah itu ya kita nggak batal tayamumnya. Atau kalau ada rombongan orang tapi untuk menuju ke sana harus melewati daerah yang berbahaya, gitu. Baik di situ ada anjing yang galak atau apa, itu juga tayamumnya tidak batal. Sabuin autoshin anahima. Fa in kana thamma hailun wa 'alimahu qabla tawahhum ma'ahu lam yatul tayammumuhu. Kalau ada penghalang-penghalang seperti yang disebut tadi, otomatis tidak batal tayamumnya. Wa mahallu kauni tawahhumil ma'i mubtilan litayammum idza tawahhamahu fi haddil ghausi fama dunahu. Ya, tentunya yang dimaksud dengan adanya prasangka memungkinkan pakai air yang membatalkan tayamum itu adalah prasangka yang memungkinkan kita mendapatkan pertolongan dari air tersebut, ya baik dari rombongan orang atau dari apapun gitu. Dan juga waktu, misalnya kita punya prasangka ada air tapi waktunya sudah mepet untuk menuju ke sana, yang disangka ada air itu waktu sholatnya habis, itu tetap tidak batal tayamumnya, langsung saja sholat di situ. Banyabqa ma'u zamanu law sa'afi ila dzalika lam kanahu tatahhur bihi wassalatu fihi. Ya, kalau memungkinkan menggapai air tersebut itu ada waktu untuk berwudu dan sholat. Kalau tidak ada ya nggak usah ke sana, langsung aja sholat dengan tayamum. Wal muradu bitawahhum ma yashmalu syak. Tawahum di sini termasuk syak juga dimasukkan, ya. Jadi di dalam bahasa Arab itu ada kata-kata prasangka itu 3 tingkatan. Di bahasa lain mungkin tidak ditemukan. Kalau di kita kan ada menyangka, mengira masih sama menyangka ya. Kalau bahasa akademisnya hipotesa gitu, hipotesis. Apalagi mengira, menyangka, itu. Kalau bahasa Arab itu ada wahm, ada syak, ada dzan. Nah, wahm sama syak ini kadang diartikan sama. Tapi kalau ahli bahasa itu beda sebenarnya. Kalau wahm itu jadi begini, orang menyangka itu kan ada 3 tingkatan ya secara ini. Misalnya saya menyangka Lutfi tadi sore ada, misalnya apa ya, Lutfi tadi sore makan. Saya menyangka, saya punya prasangka bahwa tadi sore Lutfi makan tadi sore itu habis asar gitu misalnya. Maka di situ ada tingkatan. Kalau saya punya indikasi bahwa tadi Lutfi itu keluar, kemudian setelah keluar pulang ke rumah itu kelihatan seger, kenyang, karena pas keluar tuh lemes sempoyongan gitu. Nah di situ maka lebih dari 50% atau sama antara makan dan tidak, kemungkinannya sama, maka itu namanya syak. Bisa jadi makan, bisa jadi karena dia hanya keluar ke situ tapi dia di situ cuma minum, ke warung minum es jadi seger, bisa jadi kan. Nah itu kemungkinan makan dan tidak itu 50%, itu namanya syak. Nah kalau menyangka yang hanya kemungkinan dan tidaknya itu banyak tidak mungkinnya, itu namanya wahm. Nah, itu namanya wahm. Nah tapi kadang syak sama wahm ini disamakan sama ulama. Nah yang paling tinggi adalah dzon. Nah kalau dzon ini harus ada indikasi kuat. Misalnya tadi Lutfi sore makan, indikasinya apa? Yang pertama
dia ngomong ke Mang Ade, Mang Ade, saya mau makan dulu ke rumah Pak Haji gitu. Nah, terus Mang Ade cerita ke saya, Lutfi makan. Oh tadi Lutfi udah makan Tat, udah ke Pak Haji makan sore gitu misalnya. Saya tapi belum konfirmasi. Kalau saya konfirmasi ke Lutfi, itu namanya sudah di atas zon, itu udah yakin Lutfi makan. Saya cuma dengar dari Mang Ade, itu namanya zon. Nah, namanya zon. Nah makanya zon ini tuh 50% ke atas. 50% ke atas. Nah sekarang para ulama fikih itu menentukan hukum-hukum yang ada di fikih yang kitabnya sampai beratus-ratus jilid itu. Seperti Imam Haromen itu nulis kitab fikih tebalnya 45 jilid. Imam Nawawi nulis Muhadzab itu 20 jilid. Dan Mausu'ah ensiklopedia fikih sampai sekarang banyak yang dikarang tuh berpuluh-puluh jilid. Itu semuanya menentukan hukum sebuah perbuatan mukallaf itu hanya dengan zon, tidak dengan yakin, hanya dengan zon. Bayangin loh, hanya dengan zon. Makanya objek dari ilmu usul fiqh, ilmu tata cara menggali hukum, jadi Quran, hadis, kemudian digali, kemudian tercetaklah hukum-hukum fikih ini, itu namanya usul fiqh. Itu objeknya itu zon, dalil-dalil zon, ya, bukan dalil qot'i. Nah kalau yang 100% pasti itu namanya qot'i. Contoh, tadi sore Lutfi makan, saya bukan cuman kata Mang Ade, saya benar-benar lihat waktu sore jalan di depan rumah Pak Haji, Lutfi megang piring ada nasinya dan begini. Itu namanya yakin, itu di atas zon. Nah fikih ini, hukum syariat, mayoritas hukum syariat ini dalilnya zon. Dalilnya zon. Makanya kenapa kalau ulama-ulama yang ilmunya dalam tidak galak-galak, tidak wah takbir kita serang kita itu pasti neraka pasti ini. Kenapa begitu? Karena mereka paham betul bahwa mayoritas dalil yang dipakai itu zon, bukan pasti. Dan para ulama yang ilmunya dalam-dalam itu kebanyakan mereka berinteraksi dengan dalil-dalil zon lebih banyak dibanding ulama-ulama, maksudnya bukan ulama ya, berarti ustadz-ustadz yang ilmunya pas-pasan. Nah, sehingga kadang terbentuk karakter mereka lebih bijak, lebih banyak solusi, dan lebih banyak alternatif di dalam menyampaikan agama. Karena mereka karakternya terbentuk dari itu, latar belakang berjumpa dengan dalil-dalil zon. Nah, mayoritas dalil agama baik Quran maupun hadis itu dalil zon. Dalil qot'i itu hanya sedikit, dalil yang pasti 100% itu hanya sedikit. Contoh seperti qul huwallahu ahad, itu dalil pasti qot'i bahwa katakanlah Allah itu satu, itu pasti Allah itu ada gitu, itu pasti. Nah yang dalil-dalil pasti itu hanya seberapa persen, mayoritas itu dalil zon. Nah, itu yang menyebabkan kenapa ulama-ulama yang ilmunya dalam itu cenderung lebih bijak dan cenderung lebih alternatif dan solutif di dalam membawa ajaran agama, itu begitulah. Ini waham di sini disamakan dengan syak. Kalau zon ya udah otomatis batal. Jadi baru di level waham saja itu tayamum sudah batal. Apalagi kalau sudah zon. Nah, nanti kalau kita pengen lebih mantap kepada agama Islam, makanya biasanya ulama merekomendasikan untuk belajar tauhid. Karena tauhid itu penuh dengan dalil-dalil qot'i, dalil-dalil yang 100%, yang bukan prasangka lagi gitu. Sehingga ulama seringkali menganjurkan kita untuk belajar tauhid. Namun demikian, kadang-kadang kalau orang tauhid itu terlalu mendominasi otaknya, kadang-kadang juga menyebabkan orang-orang itu menjadi ekstrim juga cara pandangnya. Itu juga nasihat sering diberikan kepada kami, terutama Mbah Najih ya. Mbah Najih itu guru kami, putranya Mbah Maimun. Itu beliau sering memberikan nasihat
ya ngaji tauhid itu ya bagus, tapi jangan terlalu dalam gitu. Beliau sering memberikan nasihat itu karena kadang punya efek juga. Kami juga Al-Fakir dulu pernah, ya sekedar cerita saja ya. Dulu saya pernah belajar tauhid itu sampai moga-moga ini tidak, dan ya sebenarnya bukan pamer ya, ini normal saja sebenarnya, wajar gitu. Itu pernah sampai ngefek ya, ngefek. Jadi Allah itu kan tidak punya waktu ya, Allah itu tidak punya waktu. Kalau waktu itu pasti bukan Allah, ada tadi, sekarang, nanti, itu pasti bukan Allah, pasti selain Allah. Kadang-kadang ada hal-hal yang tidak terkait waktu. Nah, saya dulu pernah perjalanan 3 jam itu saya alami normal. Di situ ada gerimis, ada angin, dan saya capek juga karena pakai motor. Saya waktu itu mau ngaji, yang ngaji tauhid itu. Saya mau ngaji tauhid. Saya pakai motor. Alhamdulillah saya dulu ngaji tauhid itu kan nggak pernah libur, mau hujan kayak apapun mau. Saya sampai pernah pas ngaji ada itu lembing yang jadi habis hujan lembing itu, yang lampu di kota itu kan banyak lembing itu, saking banyaknya lembing di jalan itu sampai kayak minyak, kayak oli. Saya jatuh di situ, udah kotor macam-macam, tetap ngaji. Pokoknya nggak pernah libur saya. Padahal ngajinya itu jaraknya 3 jam. Saya ngaji terus. Nah, satu saat saya harus bantu orang tua, saya harus ini, dan ya saya ini takut telat ini, tapi ya Allah saya minta tolonglah saya supaya jangan sampai libur ngajinya gitu. Tapi waktu udah gini. Itu saya berangkat itu azan Isya, nyampe sana tuh azan belum selesai. Padahal dengan jadwal Isya yang sama. Jam yang sama. Tapi di perjalanan itu normal kayak 3 jam, yos. Pokoknya kena ini ya capek, kena angin macam-macam. Loh, alhamdulillah. Azan belum selesai Isya. Wah, malah saya alhamdulillah jadi bisa ikut jamaah Isya, ngaji mulai dari muqaddimah. Kan di sana kalau sebelum ngaji muqaddimah itu ini dulu ya, baca wirid-wirid, baca macam-macam gitu. Terus bareng. Jadi puas gitu. Itu, dan ada beberapa hal, pokoknya saya 3 kali ngalami yang gitu. Nah itu tauhid itu memang kadang-kadang ini ya, dan nyatanya memang Allah itu tidak terkait waktu. Dan bahkan Albert Einstein pernah menyatakan kan, di dalam teori relativitasnya dia tuh sampai menemukan titik bahwa kata dia itu, tapi ini sejauh pemahaman saya ini ada sesuatu yang nggak punya waktu gitu, kata beliau tuh, kata Albert Einstein. Ada pokoknya, cuman nggak tahu apa itu, tapi pasti ada sesuatu yang nggak terkait waktu gitu. Nah, itu kemudian masalah ini amil mu'athir saya juga pernah ngalami, tapi nggak usah diceritain teman-teman lah ya, pokoknya itu biasa aja, normal, dan itu kan Allah. Jadi Allah itu ya memang begitu, nggak wajar, nggak, jangankan itulah yang dulunya nggak ada menjadi ada, kan mestinya kita heran. Kenapa heran dengan hal-hal yang adanya cuma 1-2, yang adanya miliaran di depan mata kita sehari-hari, tubuh kita, apa yang kita lihat itu semuanya itu sebenarnya kan nggak masuk akal. Kenapa kita nggak heran gitu? Itu kadang-kadang kurangnya kita zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Bila hailin min wa mahallu kauni tawahumil ma'i mubtilan litayum idza tawahamu fi haddil qausi. Sudah ini tadi pertama qanu tahur wal murad bi tawahum yasmalu syak. Nah, termasuk tawahum adalah syak ya. Nanti kalau syak juga membatalkan tayamum seperti yang dijelaskan tadi. Wa mahallul butlan bi ru'yatis sarabi illam yatayaqqan 'inda ibtidaiha annahu sarab. Ya, tentunya yang membatalkan fata morgana itu ya benar-benar fata morgana yang ini, bukan karena yakin itu fata morgana, karena nanti setelah
batal, kemudian ternyata itu fata morgana, tidak ada oase di situ, ya tetap batal. Wa mithluhu ma law ra'a ghamamatan mutbiqatan. Dan juga contohnya misalnya orang melihat mendung yang pekat. Nah, mendung yang pekat juga langsung batal. Bi khilafi tawahumis sutrati li'adami wujubi talabiha. Beda dengan ketika orang lagi sholat telanjang bulat, ya. Sholat telanjang bulat itu boleh kalau tidak ada penutup aurat sama sekali, ya. Bisa jadi karena bajunya najis, dia di tengah hutan. Kalau di tengah hutan bisa nyari daun pisang atau apa ya. Tapi daun pisang kan susah ya. Ya misalnya di tengah hutan nggak ada daun pisang gitu, nggak ada pohon jati, nggak ada pohon pisang. Bajunya terkena najis, wudhu nggak ada, harus tayamum, nggak ada air, maka dia boleh sholat telanjang. Lah di waktu sholat kok dia punya kepikiran, atau dia lihat di sana dari jarak jauh, di situ ada karung nyantel di ini gitu, itu bisa buat nurut aurat, tapi cuman prasangka itu tidak batal sholatnya, lanjutkan saja, selesaikan, dan nanti tidak usah diulangi sholatnya. Karena kalau urusan penutup aurat ini tidak diwajibkan mencari, tapi kalau air di dalam bertayamum itu diwajibkan mencari, begitu ya. Wallahu a'lam. Ini besok kita masuk kepada barang-barang najis yang bisa berubah menjadi suci.